Halo. Hai. Udah aku malu. Halo. Hai. Terima kasih gift-nya. Hai. Halo, halo. Absen. Halo. Sunichi. Ya, aku Sunichi. Senang sekali ya. Aduh. Hai. Aku mau cerita boleh gak? Mau cerita mau gak? Aku mau cerita deh. Tapi tunggu kali ya sedikit lagi, sebentar lagi kita cerita. Aku mau cerita. Tapi aku mau ceritain tentang kegiatan aku gitu di sekolah. Kalian penasaran gak sih? Ini buat yang penasaran aja sih. Kalau aku gak puasa kak. Oh iya, yang puasa semangat ya. Ya, aku mau cerita tentang kegiatan aku. Aduh, penasaran. Oke, aku mau cerita. Jadi kan akhir-akhir ini aku, bukan akhir-akhir ini sih sebenarnya, tapi kayak beberapa hari yang lalu itu aku ada kayak kegiatan gitu kan di sekolah, yang aku sempet upload foto-fotonya yang aku ke pasar gitu-gitu. Itu tuh kegiatan gitu di sekolah selama seminggu. Nah, kegiatannya tuh kan praktek ya. Nah, di hari pertama aku mau ceritain ulang karena kan aku udah pernah nge-tweet, tapi kan harus dengerin kalau aku yang cerita langsung, kayak lebih seru, lebih panjang juga sih. Jadi gini, pas awalnya di hari yang pertama tuh aku kayak kegiatan yang di hari pertama cuman kayak nyiapin bahan-bahan buat masakan gitu kan, buat masakan. Nah, itu tuh pas aku nyiapin, aku ke pasar, yang aku kasih ke kalian gitu loh lewat posan aku itu, ke pasar. Pas ke pasar tuh aku kayak berasa orang paling tahu semuanya, karena pasar ini aku sering datengin juga. Jadi kayak aku udah tahu ini tempatnya yang ini gitu. Terus aku kayak nyamperin ke sini temen aku nanya, ini di mana. So aku langsung kayak, udah sini ikut aja. Aku langsung kayak berasa kayak keren banget. Enggak. Tapi habis dari pasar itu kan udah beli bahan-bahannya. So aku beli daging gitu kan, daging sapi kan. Itu masih mentah dong. Terus pas pulangnya, itu kan masih pagi juga ya. Aku pulang sekolah tuh siang. Karena masih pagi, aku taruh di aku sama teman kelompok aku taruh di kelas kan. Nah, itu tuh kita kayak lanjut kegiatan kita. Kayak kegiatan selanjutnya tuh kita latihan gitu buat nanti hari selanjutnya tuh kita udah nari. Keren banget gak sih? Jadi kita kayak latihan dulu kan. Nah, terus dagingnya tuh kayak dibiarin aja di kelas. Karena kita pikir kayak ini maaf banget ya, kita bukannya kurang wawasan sebenarnya, enggak kok. Cuman nggak tahu karena kita nggak punya kulkas di kelas, kita juga nggak berani izin gitu ke kantin buat nitip dagingnya ini. Terus ya udah kita tinggal sampai siang. Terus pas aku balik selesai latihan, aku kan balik tuh ke kelas, aku cek dagingnya. Aduh, aku malu, tapi itu dagingnya udah kayak warna abu-abu gitu. Kan udah kayak abu-abu ya. Terus kayak ya udah nggak apa-apa, karena udah abu-abu. Temen aku juga nyadar kayak apa kita kulkasin aja gitu. Akhirnya kita baru kulkasin. Kayak bayangin aja kita abis udah siang gitu baru dikulkasin, padahal itu udah mau jam pulang sekolah kan. Terus sampai ibunya nanya kayak kenapa baru dikulkasin sekarang, nanti keburu rusak. Terus ya udah, akhirnya pas pulang sekolah akhirnya dititipin ke teman aku, dia bawa pulang masukin ke freezer gitu kan. Besokannya pas di hari masak itu aku udah sama teman-teman aku tuh kayak udah bikin bumbu halusnya gitu kan, yang mau bikin soto Betawi. Keren banget kan? Kalian udah lihat belum sih soto Betawinya? Keren. Terus soto Betawinya itu udah dibikin kayak bumbu halusnya, udah dimasukin juga kayak lagi dipanasin. Ya gitu pokoknya lagi dimasak kan. Terus kayak tinggal masukin dagingnya. Udah masukin air, tinggal masukin dagingnya. Tapi tuh pas mau dimasukin dagingnya, aku mana udah dengan pedenya pakai sarung tangan ambil terus mau masukin gitu kan. Tapi
pas masuk tuh udah beda warna, aku malu banget. Itu tuh pas masuk udah kayak warnanya tuh warna hijau biru gitu, kayak bayangin deh, aku bener-bener sama temen aku yang langsung udah hantu. Aku sama teman-teman aku tuh langsung yang kayak ini bisa nggak sih dimasak gitu kan. Terus sampai temen aku sampai search gitu, ternyata dagingnya kalau udah warna hijau biru gitu udah nggak bisa. Aku langsung yang kayak aku sama teman-teman aku tuh bener-bener kayak 15 detik kayak diem doang bengong, ngapain ya gitu. Terus udah akhirnya kita buru-buru ke pasar lagi, bener-bener kayak cuma buat beli daging. Enggak sih, nggak beli daging doang sih, akhirnya beli oi. Terus akhirnya beli lagi daging sama bumbu-bumbu halusnya. Terus ya udah deh, akhirnya masak ulang. Wah, terima kasih burungnya. Terus tadi sampai mana ya? Sampai bikin lagi. Akhirnya kita bikin lagi semuanya. Terus ya udah, akhirnya dagingnya dimasukin deh semuanya. Terus kalian bayangin ya, itu tuh jadinya kayak nggak ada 1 jam, hampir 1 jam masaknya. Padahal kan ya kalau dipikir-pikir lagi harusnya daging dimasaknya lama nggak sih? Aku nggak tahu sih sebenarnya, aku nggak tahu aja. Soalnya gurunya yang banyak guru yang nyamperin kita, terus bilangnya kayaknya kalau daging tuh harus lama masaknya kan. Terus kita kayak kurang dari 1 jam tapi udah jadi, kayak agak aneh gak sih? Tapi rasa enak, rasa kuahnya doang, tapi dagingnya tuh agak awet, tapi gak apa-apa, masih bisa dimakan. Terus akhirnya kita langsung sajiin gitu kan. Wah, terima kasih mortennya belum. Terus terus apa? Terus kita udah plating itu. Padahal aku sama temen kelompok aku tuh udah yang kayak, wah ini mah kita langsung aja gitu kan. Langsung aja kita plating, mau ngasih gurunya, mau dinilai gitu. Tapi ternyata bukan dari kelompok aku duluan. Aku pikir dari kelompok aku kan, karena aku kelompok 1. Jadi aku kayak, udah kita siap-siap duluan aja, siapa tuh langsung dipanggil. Tapi ternyata enggak, padahal kelompok lain tuh belum selesai plating. Bayangin deh, aku udah yang kayak udah siap nih, tinggal bawa gitu, tapi yang lainnya masih belum. Tapi nggak dibolehin masuk, katanya harus yang lain dulu. Jadi kayak ya udah kalian aja duluan. Ternyata kita bener-bener kelompok terakhir. Dan soto Betawi kan gimana ya, kuahnya kan nggak cair ya, maksudnya agak kental gitu kan. Terus pas kita taruh ke ruang guru, itu kuahnya bener-bener udah keras, kayak udah padat gitu bentukannya. Sudah kayak muka gitu, aku sama teman-teman aku nih kayak gimana nih gitu. Tapi ternyata pas dicobain masih enak. Terus dibilangnya enak, masih bisa dimakan gitu, walaupun agak alot. Tapi itu kan bukan kesalahan kita ya, soalnya waktu masaknya tuh sebenarnya cuma 2 jam. Terus 30 menit pertama kita terbuang sia-sia karena dagingnya ternyata alot gitu. Lalu apa ya? Lalu udah selesai deh hari kedua. Hari ketiganya aku sama teman-teman aku latihan hari. Kayak aku seneng banget tau latihan hari. Nanti aku kasih sekarang aja kali ya. Pas latihan hari ini aku bawain tarian Nenggang Nyai. Kalian tahu gak? Aku kan pilih temanya tuh dari Betawi kan. Aku bawain Nenggang Nyai. Terus tuh Nenggang Nyai tuh keren banget, karena aku agak nostalgia gitu sih, karena pas SD aku pernah bawain itu sama teman-teman aku. Jadi pas disuruh bawain tarian daerah tuh aku langsung nyari gitu judulnya apa, tapi aku lupa sih tadinya. Tapi aku udah inget lagi. Terus nggak tahu pas bawain tuh seru banget, aku seneng banget karena kayak bener-bener seru kan. Aku bener-bener kayak ngajarin teman-teman aku juga, kayak nggak tahu, aku berasa paling aku tahu lagunya gitu. Tapi enggak gitu, please, aku nggak gitu. Cuman nggak tahu, seru gitu kan. Iya, seru banget. Terus pas udah latihan harinya aku ambil kostumnya. Terus aku lagi-lagi nostalgia karena kostumnya tuh lucu banget. Cuman gak selucu pas aku dulu pakai sih, tapi masih lucu sih. Terus abis selesai, terima kasih masnya. Gimana mas gini? Terus karena sudah selesai ambil kostum segala macem, terus di keesokan harinya itu yang paling aku tunggu-tunggu, karena itu hari pas tampilnya gitu kan. Hari pas tampil tuh kayak aku bener-bener excited banget, soalnya kita tuh pakai full kostum terus bakal nariin gitu. Terus aku masih dengan pedenya mikir kalau kita bakal jadi kelompok pertama yang tampil, karena lagi-lagi kita kelompok 1. Ternyata tidak. Aku bener-bener kayak udah siap, udah kayak atas sampai bawah, aku sama temen kelompok aku udah siap banget. Kita udah kayak udah pede, ini narinya pasti lancar segala macam. Ternyata kita kelompok
dari sekian banyak kelompok kita dapetnya kelompok 12, urutan 12. Bayangin, kita pas tahu nomor 12 kita langsung kayak enggak bete sih, tapi kayak seriusan nomor 12 lama banget gitu. Akhirnya kita duduk doang, kita nontonin teman-teman yang lain, tapi keren-keren, jadi menghibur gitu. Terus ya udah deh, akhirnya kita tampil, terus seru banget, terus banyak. Aku awalnya tuh aku deg-degan kan, kayak wah lancar gak ya gitu. Tapi ternyata lancar, soalnya aku juga seneng karena respon guru-guru yang liatin kita tuh kayak gitu, lucu gak sih, suka. Mereka liatinnya baik banget. Walaupun sebenarnya semua guru pasti gitu kan kalau ngeliatin muridnya tampil, tapi aku tuh kayak suka, kayak lucu soalnya mereka kayak bangga gitu. Ya udah jadi gitu deh. Terus apa? Terus ya udah, akhirnya kegiatan yang di sekolah sudah selesai. Terus di esokan harinya tuh sebenarnya ini kan bukan lomba ya, cuman kegiatan kayak buat nilai juga sebenarnya, tapi kayak tetap diambil yang paling bagusnya gitu, ngerti nggak sih? Aku nggak ngerti sih jujur sebenarnya, tapi kayak tetap dinilai yang paling tinggi mungkin nilainya siapa gitu. Terus kayak tetap ada pemenangnya gitu. Menurut kalian gimana? Menurut kalian aku menang nggak? Kelompok aku menang nggak menurut kalian? Kalau dari cerita aku tadi, aku nggak ceritain secara detail sih itu ekspresi gurunya gimana, tapi itu deh. Tapi tuh menangnya tuh nilainya beda-beda, kayak masakannya beda, terus yang tariannya beda, jadi bisa aja di masakan aku juara berapa, di tarian aku juara berapa gitu. Cuman senangnya aku suka banget sama kegiatan sekolah yang praktek itu, karena apalagi ini kan random ya sebenarnya pemilihan kelompoknya, terus aku jadi lebih deket sama orang-orang yang sebelumnya aku nggak deket. Ya aku senang sekali. Selamat sore semuanya. Kayak udah gitu aja, aku udah selesai cerita tentang sekolahnya. Sekarang kita tanya jawab saja ya. Bentar ya, aku bingung. Kita tanya jawab saja. Aku tuh lagi mudik guys. Enggak mudik sih, tapi aku kayak gimana ya, aku cerita sedikit. Aku cerita lagi boleh gak sih? Maaf ya aku banyak cerita. Kalian mau aku cerita aja atau cerita tentang mudik ini, atau mau tanya jawab aja? Apa cerita? Apa ya, aku cerita bentar aja. Ini bentar banget, seriusan gak bohong. Ini sebentar banget. Jadi aku kan sebenarnya ini bukan mudik. Aku tuh nggak punya kampung guys sebenarnya. Cuman tapi tuh aku kayak belakangan ini, beberapa tahun belakangan tuh aku sering kesini kayak setiap lebaran gitu. Jadinya aku kayak nganggep ini tuh tempat mudik aku. Padahal mami aku bilang kayak enggak ya, kita nggak kesini lagi. Tapi aku kayak kita kesini lagi tahun depan. Padahal aku bilang itu cuma bercanda sih sebenarnya, tapi beneran jadi kesini lagi. Jadi aku kayak happy sekali gitu. Jadi aku kayak nganggep ini tempat mudik guys, karena aku nyaman banget di sini, aku suka gitu deh. Bukan mudik sih sebenarnya. Kalau kalian gimana, pada mudik gak atau di rumah saja? Ada yang tak mau tanya jawab. Kita tanya jawab saja ya. Di rumah have fun ya di rumahnya. Kita tanya jawab apa, bentar ya. Anak rebahan, aku juga anak rebahan, tapi sekarang lagi nggak rebahan sih. Cuma aku juga anak rebahan. Wih, JKT48. Ini mana? Bentar ya. Sebentar ya. First impression ke Gen 12 boleh, tapi beberapa aja ya, karena jujur aku kan gimana, aku ceritain dulu biar aku bisa kasih tahu kalian kenapa aku cuman beberapa doang. Aku cerita mulu, maaf ya, ini sebenarnya bukan tanya jawab ya, ini aku cerita lagi jadinya. Maaf ya, aku cerita sebentar lagi, sedikit lagi, oke? Jadi ceritanya tuh pas awal-awal aku tuh baru kenalnya sama Kak Sasha, si Wasil itu. Jangan bilang ke dia ya. Tapi aku pertama tuh kenal dia, kayak dari pertama banget aku tuh pas kenal dia. Nih, aduh malu tapi aku contohin ya.
Dia duduk di sebelah sini aku kan, aku di sini. Beneran posisinya kayak gini, ini beneran banget. Oh terima kasih emas batangnya. Terus dia di sini, aku di sini. Aku bilang kayak, halo nama kamu siapa? Oh halo nama kamu siapa? Gitu. Terus dia bilang, aku lupa dia langsung nyebutin Sasha atau Aisyah ya, nggak tahu deh. Pokoknya dia nyebutin namanya kan. Terus aku bilang, oh halo salam kenal. Aku kan masih pakai nama aku kan, sebelumnya masih pakai Abigail gitu. Halo aku Abigail gitu. Abigail, kamu umur berapa? Terus dia nyebutin umur, aku langsung kayak shock, tapi masih positif. Kayak shock positif tuh yang kayak, wah kamu tapi kelihatan muda ya gitu. Tapi kalau sekarang enggak, dia nyebutin umur, aku bilang tua gitu. Gak bercanda. Nanti aku dibully. Enggak ya bercanda Kak Sasha, aku sayang Kak Sasha. Karena dia yang pertama kali ketemu gitu. Nggak tua kok, dia tuh masih muda gitu. Terus ya udah lagi lanjut. Terus dia umur segini, seriusan? Aku pikir masih umur berapa, soalnya masih kelihatan muda banget gitu. Gitu kan. Terus kan udah, terus ya udah akhirnya itu pertama kali ketemu dia, udah kenal. Terus aku ketemu dia lagi, suka kan. Aku senang banget pas ketemu dia lagi, kayak akhirnya dia kenal lagi gitu. Karena pas itu tuh aku gak kenal banyak orang sih. Terus aku ketemu Delin, aku baru notice si Delin itu. Si Delin tuh awalnya pendiam banget. Tahu nggak sih, dia pernah bilang ya, kalau misal aku nggak ajak ngomong duluan, dia nggak bakal ngajak ngomong aku. Coba aku sedih nggak? Enggak sih, aku nggak sedih karena aku tahu aku bakal ngajak ngomong dia duluan gitu. Jadi ya udah aku ajak ngomong. Pas baru aku duduk, dia duduk. Cuman kayak seling berapa menit? 5-10 menit aku kok 10 menit gak? Masa 5 atau 10 detik gitu. 10 detik aku langsung kayak, halo nama kamu siapa? Pakai template yang sama. Jadi siapapun yang di sebelah aku langsung kayak, halo nama kamu siapa? Umur kamu berapa? Lagu kesukaan kamu di JKT apa? Aku itu bener-bener template banget sebenarnya, tapi itu untuk memancing mereka ya gitu. Terus efektif sih sebenarnya. Makanya si Delin ngomong sama aku kan, tepuk tangan. Kalian bisa pakai itu ya guys untuk mendekatkan diri kepada orang-orang. Terus ya udah, jadi first impression ini kedua orang ini dulu ya. First impression ke Kak Sasha itu, dia tuh katanya muda, lucu, kicik, apalagi dia tuh nggak tinggi banget. Maksudnya dia kayak imut gitu, kayak anak kecil. Jadi kayak katanya masih muda gitu. Terus dia asik sih sebenarnya. Dia bener yang kayak hai gitu. Aku suka. Terus kalau Delin tuh pertamanya aku kata dia kayak takut gitu, jadi aku nggak berani juga sebenarnya awalnya, tapi ternyata dia nggak takut. Terus dia ternyata asik, dia lucu juga, tahu dia ekspresif juga gitu. Terus lanjut ke siapa yang selanjutnya? Oh Morin. Tahu nggak kenapa Morin? Soalnya banyak yang bilang aku mirip sama dia pas awal-awal, jadi aku langsung kayak terima kasih motornya. Terus aku yang kayak mirip dari mana? Nggak mirip gitu. Terus Morin juga nyamperin aku, tapi itu cuma kayak gitu doang sih sebenarnya. Saya udah, terus ke siapa? Oh Nala, kalian tahu nggak sih? Nala kan orangnya kan kalian tahu sendiri ya, agak-agak bercanda banyak gitu kan. Tapi Nala tuh pas awal-awal pendiam banget, aku takut. Jadi dia yang kayak kita kan lagi latihan misalnya nih, terus aku mau nyamperin Nala kan, halo, aku belum tahu namanya sebenarnya, tapi kan ada karena ada kayak apanya gitu, aku jadi kayak Nala, kamu tahu ini gak? Gitu. Dia langsung kayak, gak tahu gitu. Dia langsung sibuk sendiri, langsung balik lagi sendiri. Oke, ini gimana? Aku salah apa gimana? Aku takut kan, karena dia pendiam. Aku sudah memberanikan diri untuk berbicara dengan Nala. Tapi dia nanya kayak gitu. Tapi gak apa-apa, dia baik kok sebenarnya. Cuma aku gak tahu, mungkin dia lagi fokus, aku yang mengganggu mungkin. Maafkan aku ya Nala. Tapi Nala tuh ternyata abis dari situ besokannya tuh langsung berubah, nggak tahu berubahnya banyak banget. Halo terima kasih motornya. Terus pokoknya berubah banget, kayak berubahnya tuh kayak gini. Pokoknya di keesokan harinya nggak tahu lagi ngomongin apa tuh, Nala udah mulai yang kayak terus banyak jokes aneh gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Itu first impression kenal dia, kayak katanya pendiam, enggak ternyata. Ya udah. Terima kasih burungnya. Terus lanjut, ke Reji, ke adik aku, kincing, ke adik aku. Si Reji itu dulu aku salfok banget sama ketawanya dia, karena kan awal-awal tuh Gen 12 sebenarnya udah agak receh sih sebenarnya ya,
kayak udah agak-agak gitu, nggak suka ya. Kayak jokesnya udah banyak gitu. Terus si Reggie ini agak receh juga, nggak kalah receh, maksudnya dia ketawa mulu. Terus aku seneng banget pas denger ketawanya dia, karena kayak lucu aja ketawanya, kayak dia nggak ketawa aja tuh, dia nggak ngejokes aja tuh aku ketawa, ngerti nggak sih? Jadi kayak lucu, jadi aku seneng sama Reggie. Oh, ada ini ya, apa itu? Ada Viji. Wah, ada Erin juga. Aduh tidak, nanti aku ditagih. Hai Fritzi, hai Erin. Tadi Erin nyuruh aku ulang lagi, masa nggak mau ya? Ada Fritzi sama Erin. Fritzi, aku kangen kamu. Fritzi. Oh ya, fun fact, aku suka manggil Fritzi tuh Fritzi gitu. Kalau misalnya Fritzi baru datang tuh kayak bukannya Fritzi, tapi kayak Fritzi gitu. Karena kayak lucu, dia langsung nengok juga pas dipanggil, gemes gak sih? Terus kalau misal Erin, kita maaf ini lompat-lompat ya sebenarnya. Tapi si Erin tuh apa ya, awalnya tuh, oh Erin juga lo pendiam banget tau. Aku kaget banget. Ternyata Erin sependiam itu awalnya. Sedih kayak dia tuh katanya enggan sekalinya. Ternyata enggak. Dia tuh lucu, seriusan dia tuh apa ya? Jokesnya dia tuh nggak ngerti. Jadi ini terima kasih burungnya. Terima kasih ya. Terus si Erin nih, ini jokes pertama yang dia kasih ke aku dan bikin aku ngubah sudut pandang aku terhadap dia. Tahu nggak apa? Jadi gini, kan aku sama dia lagi nonton, bukan lagi nonton tapi lagi denger lagu gitu kan, lagi setel lagu. Terus ada videonya gitu kan lagunya. Videonya nih kayak agak jedak-jeduk, kayak juk 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 gitu kan. Walaupun cuma lirik, cuma kayak ada juk 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 juknya gitu. Nah lagunya kan lagu bahasa Inggris ya kan. Nah si Erin ini sampai bilang kayak Amerika lagi gempa ya. So kayak hah apaan gempa, kok gempa gitu kan. Terus ternyata itu gara-gara di lagunya tuh lagi duk 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 gitu, ngerti gak sih? Kayak ngerti gak? Aku gak ngerti jujur awalnya, tapi lucu ternyata ya gitu. Kalau kalian gak ngerti gak apa-apa ya, soalnya itu emang Erin nih agak gitu. Tapi gak apa-apa, itu yang bikin aku langsung kayak seneng deket-deket dia, karena jokesnya dia tuh lucu-lucu. Terus aku bilang ketawa lagi, elah males ya, balar aja kan, makanya. Tapi gak apa-apa, Erin tuh lucu tau, banyak banget jokes-jokes dia, aku lupa apa lagi. Oh yang ngomongin jokes, kita lanjut ke yang selanjutnya tuh Nina. Jadi pas lagi latihan, aduh aku maaf ya, aku nonstop ya ngomongnya. Jadi lanjut ke Nina, dia tuh pernah Nina tuh kayak apa ya, kita lagi latihan, terus sebelahan kan, lagi kayak dia di belakang aku gitu. Terus kita lagi ngomongin apa, aku lupa gitu kan. Terus tiba-tiba kita ngomongin gazebo. Sumpah aku bingung kayak gazebo apaan gitu kan. Dia kayak ngomongin yang tipis-tipis gitu. Kalian tahu gak sih? Yang buat ngelap mobil. Nah itu. Terus kita ngomongin gazebo. Hah? Kanebo? Hah? Apa gitu. Kita bener-bener kayak udah gak paham banget. Apaan sih yang tipis-tipis. Terus kita ketawa gara-gara itu doang. Terus katanya Nina seneng sama aku cuman gara-gara itu doang. Itu jokesnya aneh banget. Padahal Nina yang kayak nyipin gitu. Pokoknya gitu ya. Gitu. Terus apa? Terus member siapa lagi yang aku ingat? Aku ingat semua, maksudnya siapa lagi first impression yang aku ingat? Siapa ya? Oh Fritzi deh. First impression aku tuh sama dia tuh, awalnya aku ajak ngomong dia gitu. Aku nanya, aku sok nanya-nanya lagi. Aku nggak suka deh, aku kepo gitu kelihatannya jadinya. Kayak kamu Fritzi ya gini-gini. Iya, aku nanya tentang lomba gitu-gitu kayak aku kepo, maaf ya cara aku untuk mendekati kalian seperti itu, maafin ya. Emang agak aneh, maaf. Terima kasih masnya. Terus siapa lagi ya yang aku first impression nih? Oh tadi Reggie udah ya. Pokoknya first impression aku ke Reggie tuh ketawanya dia lucu banget. Kalian kayak harus denger dia ketawa, oke? Itu lucu banget pokoknya. Nanti kapan harus dengerin, oke? Terus lanjut ke Olin. Sebenarnya nama dia Koyin tuh bukan Koyin, bukan Cici. Olin, enggak banget, enggak suka. Sudah datang. Iya, Erin sudah datang. Terus kenapa Koyin? Gara-gara kita makan krombolani. Kalian tahu nggak sih yang aku post video sama dia makan krombolani? Nah itu tuh
sebenarnya kan Oyin ya, suka banyak yang manggil dia Oyin, tapi aku nggak suka kalau sama. Terus aku bakal yang kayak harus membuat orang-orang memiliki nama yang spesial. Terus ya udah aku bikin dia Koin karena campuran dari Kromboloni C-nya, terus Oyin dari nama dia, begitu jadi Koin. Kalian nggak boleh ngikutin aku ya, karena itu kreativitas aku sendiri, mohon jangan copycat, oke? Jadi gitu. Oh my god, suka gak sih? Terus lanjut ke siapa ya? Apa ya? Terus abis Koin, terus siapa lagi yang aku belum menyebutin? Banyak sih yang udah sebutin jujur. Kimot itu dia tuh apa ya, nggak tau, aku lihat dia awalnya tuh kayak pendiam tapi lucu, ngerti gak sih? Dia pendiamnya tuh nggak ke semua orang, dia berusaha juga buat deketin beberapa orang kan, maksudnya kayak kalau ada yang ngobrol dia berusaha deketin juga. Jadi kayak apa ya, kasihan liatnya, dia kan kicik-kicik gitu ya, terus aku yang mau ngajakin cuman aku nggak deket, aku juga takut ya, kalian tahu aku banyak nanya ya, aku gak mau, aku takut kejadiannya sama terulang lagi kalau aku kayak banyak nanya ntar malah dijauhin. Oh no, don't like. Jadi aku gak gitu deketin si Kimi. Tapi first impression aku, dia tuh kalem banget, seriusan. Sebenarnya sampai sekarang juga kalem sih menurut aku, cuman kadang tuh agak energetik aja ya anaknya, cuman kalem. Terus Liloy. Jadi Lily itu pas awal-awal aku ketemu gara-gara dia nyamperin aku duluan. Aku seneng banget. Kalian harus tandain ya, aku sama Lily tuh sangat-sangat apa ya, walaupun kita minim terima kasih burungnya ya, walaupun kita minim interaksi sebenarnya ya, kalau bisa di posun tuh suka nggak ada aku sama Lily. Terima kasih motornya. Tapi aku tuh sama Lily awalnya bisa kenal tuh gara-gara itu, Lily nyamperin aku, dia bilang, nama kamu Abigail juga ya? Aku langsung kayak, hah? Iya, nama aku Abigail, kenapa? Gitu, ternyata nama dia juga Abigail. Nama aku juga Abigail tahu gitu. Dia lucu banget gak sih nyamperin aku duluan. Aku langsung kayak, happy sih dalam hati ya, maksudnya aku gak ngomong langsung kayak, happy banget ada yang nyamperin aku langsung, ada yang nyamperin aku duluan maksudnya. Karena kan sebelumnya kan aku duluan karena yang nyamperin orang-orang. Jadi kayak, ya kapan ya ada yang nyamperin aku, tiba-tiba Lily kayak di belakang aku kayak langsung kayak, nama kamu Abigail juga ya gitu. Lucu gak sih? Dia cantik banget lagi. Ya ada gitu. Terus jadi first impression aku ke Lily, orangnya berani banget, seneng, dia kayak talk aktif juga gitu. Terus Levi, nah Levi ini mukanya sangat amat familiar ya teman-teman, kalian tahu sendiri, oke? Jadi Levi juga awalnya tuh baik banget. Aku bener-bener pertama kali lihat Levi tuh kayak, wah dia jago banget dance-nya, karena seriusan Levi tuh jago banget dance-nya, percaya deh, dia bener-bener kayak nggak tahu, dia cepet hafalnya, jago dance-nya, pokoknya keren banget deh. Aku seneng banget liat Levi dance karena kayak sepower itu, seriusan. Jadi itu first impression aku Levi itu sih sebenarnya, dance dia bagus banget. Terus kan Levi terus Naila. Jadi aku kan pas pertama kali ketemu Naila, duduknya seberang-seberangan sama dia. Jadi ini meja, ini aku, ini Naila, tapi Naila ngadep ke aku gitu kan, jadi kayak ngadep ke aku ya gitu. Terus Naila sama aku lupa Naila sebenarnya siapa sih sebenarnya, tapi itu pas dia nyampe dia tiba-tiba ngomong bahasa Jepang. Aku kayak, hah? Karena kayak dia nanya sesuatu kan, tapi logatnya tuh logat Jepang, tapi di situ tuh walaupun dia ngomong bahasa Indonesia, aku ngebahasainnya tuh kayak bahasa Jepang. Aku kayak, hah gitu kan, tapi itu orang Jepang tuh lucu banget. Seriusan, Naila pas pertama ketemu aku kan di meja itu, dia langsung tiduran gitu, ngerti gak sih? Langsung kayak tiduran di meja. Kalau kalian yang pernah tidur di sekolah ya, pasti pernah. Terima kasih motornya. Pasti pernah kan yang tidur di sekolah, tangannya dilip seperti ini, habis itu kepalanya kayak gini. Pernah kan? Nah itu Naila kayak gitu, lucu banget, aku suka. Kayak Naila tuh bener-bener berusaha banget buat ngobrol sama kita, walaupun dia awalnya masih belum terlalu lancar kan, tapi dia masih berusaha. Dia juga gak yang malu-malu gitu, ngerti gak sih? Kayak kan ada ya kalau orang nggak bisa, contohnya aku, kalau misalnya aku nggak bisa bahasa yang contoh aja ya, bahasa apa ya, jadi bahasa Jepang deh, kan aku belum bisa ya, mohon bantuannya biar aku bisa bahasa Jepang ya Naila. Misalnya aku nggak bisa bahasa Jepang nih, Naila tiba-tiba ngomong bahasa Jepang, aku lebih pilih diem jujur. Aku kayak ya gitu. Naila tuh tapi enggak, dia berusaha bener-bener yang kayak, emang kamu gini-gini sama siapa? Sama dia kayak meragain gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak lucu, Naila suka. Pokoknya Naila lucu banget. Awalnya tuh aku sempat deket banget juga sama Naila, lucu ya.
Terus siapa lagi? Trisha, oh my god, Dede. Aku sebenarnya awalnya kaget dia umur 12, guys. Karena ya kaget aja sih jujur. Terus ngeliat dia cantik banget ya gak sih? Terus putih sekali. Atau aku seneng banget liat Trisha gemes gitu. Udah gitu sih. Trisha pokoknya kelihatannya bener cantik banget, yang first impression aku sama dia. Terus gak expect aja 12 tahun gitu. Terus apa? Siapa lagi yang belum? Please, aku takut ada yang ke skip. Ribi. Ripka. Kalau Ripka, dia asik banget sih orangnya. Seriusan, dia kayak sangat terbuka sekali. Jadi aku seneng banget pas tahu Ripka. Seriusan, gak mau. Kalian bisa nanya sendiri ya Ripka seperti apa. Pokoknya. Terus lanjut ke terus siapa? Kalana. Nih kalian harus tahu. Kalana tuh dari awal gak ada malu-malunya. Kan kalau misalnya orang ketemu orang baru kan biasa jaim ya. Itu kayak berlaku ke semua orang sih sebenarnya jaim. Yang di Gen 12 maksudnya. Tapi Kalana tuh enggak, dia dari awal tuh udah berusaha untuk mendekatkan dirinya tuh yang bukan kayak aku. Kalau aku kan nanya-nanya ke orang misalnya kamu ini apa gitu. Kalau dia enggak, dia langsung kayak ngebuat jokes receh. Terus dia langsung kayak atau bercanda-bercanda gitu. Jadi Kalana tuh sangat ekstrovert ya. Kalau misalnya dia introvert aku nggak tahu lagi sih, itu namanya bukan Nana, bukan Kalana. Terima kasih motornya. Tadi siapa lagi? Udah deh, udah semua. Aku kayaknya udah ya. Oke, sekarang kita ngapain? Udah semua. Udah kok, sudah semuanya. Kita jangan cerita-cerita lagi ya, tanya jawab aja ya. Aku kasihan deh. Gimana kalau kita cerita-cerita saja? Tadi dia nanya lagi aku gak sekolah. Enggak kak, aku gak sekolah hari ini. Emang kakak sekolah hari ini? Maaf, aku tidak apa-apa, tidak telat kok. Oh ya, aku ngomongin itu, aku jadi ingat tadi si Erin suruh aku nyanyi. Itu ya, kalian harus tahu, bukan kalian harus tahu, kalian pasti udah tahu kan, Erin pernah ngomong dia mau cover juga lagu Disney. Kan harus tagihin. Itu aku nggak mau tahu ya kan, aku harus tagihin. Soalnya emang dia tuh udah janji. Aku males deh. Pokoknya dia udah janji, kalian harus tagihin, oke? Terus sebenarnya tiba-tiba tuh ngomongin lagu Disney sama Erin tuh gara-gara ini. Tuh kan aku cerita lagi, maafin ya, aku mau cerita sedikit lagi. Sebenarnya tuh ngomongin lagu Disney sama Erin gara-gara ini bukan tebak-tebakan, tapi Erin bilang ke aku, Anali aku suka Disney tau. Aku langsung kayak mau bertanyakan apakah benar, karena mukanya Erin pas itu kayak muka-muka dia setiap bercanda. Jadi aku kayak tidak benar nih sepertinya gitu, karena aku nggak yakin. Tapi ternyata pas aku tanya jawab soal Disney dia tahu semua. Jadi aku langsung kayak oke, kamu suka Disney. Ini aku jadi kayak polisi Disney gitu ya, enggak ya. Maksud aku kayak, soalnya dia suka bercanda, aku takut ditipu. Soalnya seriusan dia kalau bohong tuh kelihatan kayak beneran juga. Jadi aku kayak, oh my god, halo Evi. Terus udah kayak gitu dia ngomongin soal Disney yang film Aladdin kan. Terus dia kayak bilang, aku suka lagu ini. Nah, kalian harus tagihin dia nyanyi lagu Aladdin ya. Pokoknya dia udah tahu banyak lagu Aladdin, tapi dia tuh gak mau nyanyiin. Jadi, karena dia udah tahu, berhubung dia sudah tahu, jadi mendingan dia nyanyi lagu itu gak sih? Biar tidak mempersulit kita dan juga dirinya sendiri. Ya kan? Terus ya udah gitu. Terus, masih berhubungan dengan lagu Disney. 3 lagu favorite di Disney apa? Aku bakal kasih tahu. Jadi yang pertama lagu Disney kesukaan aku tuh, ini masih lagu Princess ya. Aku suka banget sama lagunya apa ya? Bentar, kayak satu aja deh. Gimana lagu? Aku sebenarnya nggak ada top-topan ya, karena semuanya menurut aku tuh bagus semua. Apalagi ini lagi terngiang-ngiang banget di kepala aku. Lagunya yang Can You Feel the Love Tonight. Keren banget, kan harus denger. Mau tahu tidak lagunya yang kayak gimana? Kan udah tahu belum sih lagunya yang Can You Feel the Love Tonight itu? Aku nggak hafal liriknya, masalahnya. Aku masih kalau nyanyi lagu itu masih lihat lirik, kalau nggak salah gitu.
Yang itu loh nih, nadanya kayak gini. Nadanya. Aku malu lagi. Enggak, aku nggak malu. Yang can you feel the love tonight? Yang itu. Terima kasih bodongnya. Suka gak sih? Aku lupa gimana. Na 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 na. So many things to tell her, but what I can decide. Why won't he be the king I know? Iya itu ngaco sih jujur. Aku malu, itu ngaco banget liriknya sebenarnya. Tapi yang itu kalian tahu kan, yang di film Lion King harus tahu. Kalian harus denger, oke? Nanti kapan-kapan deh aku nyanyi kok aku udah hafal. Aku belum hafal. Sedih karena aku ganti-ganti lagu sih sebenarnya aku suka. Tapi selain itu aku juga lagi suka lagunya. Ya bener sih yang diomongin sama Erin, lagu Frozen yang terima kasih masnya, yang for the first time in forever. Tapi yang versi aku lupa itu apa lagi namanya. Tapi yang itu, yang ntar aku lagi inget-inget liriknya, oke? Dan aku takut kelamaan bengong ya. Tapi lagunya tuh yang aku lupa. Pokoknya yang itu. Kayak itulah, nanti kapan-kapan aku nyanyiin, oke? Terus apa lagi dong? Pose Kyowa, aku gak bisa pose Kyowa. Nanti aku dibully sama Nacia. Enggak, kalian Nacia tuh banyak banget ya pose Kyowanya, aku suka. Soalnya tuh sekalinya aku ikutin posenya dia langsung yang ketawa gitu kan, aku jadi malu. Padahal yang lainnya tuh kamu ikut dia ketawa sih setiap ngeliat yang member lain tuh ikutin pose dia. Soalnya emang cocoknya di dia doang. Sedih gak sih? Pose pundung, aku gak pernah pundung. Aku juga gak punya pose pundung aku ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku manyun, itu bukan pundung namanya. Oke? Apa bohong? Aku suka musical movie. Tuh aku pernah ngomong gak sih di JKT School kalau gak salah. Wow. Baca pundung. Enggak, aku bukan baca pundung. Oh ya, Turbo dibawa gak? Aku bawa. Di mana ya? Di bawah tapi. Gimana dong? Nanti ya, aku kasih tunjuk Turbo ya. Aku mau Turbo aku. Karena aku mau ngasih tunjuk Turbo, tempat kesukaan aku. Nanti kan harus lihat Turbo, oke? Nanti aku kasih lihat. Ada Turbo tuh sangat cepat. Kalian percaya nggak? Ini cepat banget, tahu Turbo kan harus denger, oke? Denger kan harus lihat nanti, oke? Kalian inget aja sama Turbo, lucu. Makasih ya sudah mengingat hal-hal kecil. Aduh maaf ya aku cerewet. Oh my god, maafin aku ya. Aduh muka aku merah jadinya, maaf. Aku malu. Ya udah gitu sih, udah aja. Udah gak ada cerita. Udah kali ya kita bacain top 10-nya aja gak sih sekarang? Kita bacain top 10 ya. Dari nomor 10 ada Kak Akbar Ali. Wih, keren sih itu namanya, apalagi di yang paling belakang tuh namanya keren banget. Terus ada yang ke-9 Kaya Riko. Terima kasih ya Kak. Terus yang ke-8 ada Kak, ini aku masih bingung bacanya elang atau elang, tapi terima kasih ya Kak. Aku nanti mohon dikoreksi. Terus nomor 7 ada Kak Rifki DF. Terima kasih Kak. Nomor 6 ada Kak Rara S. Terima kasih. Nomor 5 ada Kak Ica Kuadran mau VC. Nanti ya. Nomor 4 ada Kak Feb. Terima kasih Kak. Nomor 3-nya, mana nomor 3-nya? Ada Kak Nina. Terima kasih Kak. Maaf ya ini ya tuh tutupan namanya. Kak Nina Raut gitu apa belakangnya, maaf ya aku gak bisa baca. Yang kedua ada Kak Fikal. Wah terima kasih ya Kak. Dan yang pertama ada Kak Akil Sanzet. Terima kasih ya Kak, terima kasih banyak. Terima kasih ya yang sudah
Nanti kita ketemu lagi, oke? Pose sekali. Oke, pose apa? Aku biasa pose apa gini? Dah, itu aja ya. Wah, bye-bye. Terima kasih. Sampai bertemu lagi nanti. Terima kasih.